Guys, kalian pernah dengar nggak cerita Thomas Alva Edison ketika dikeluarkan dari sekolahnya karena terlalu bodoh dan IQ-nya sangat rendah? Namun siapa sangka, di kemudian hari Thomas Alva Edison menjadi seorang pengusaha dan salah satu penemu terhebat di dunia. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum kenal dengan Thomas Alva Edison. Namun di sisi lain, saya yakin 99% kalian pernah merasakan salah satu karyanya. Thomas Alva Edison secara luas dikenal sebagai penemu lampu pijar yang praktis dan tahan lama. Meskipun sebenarnya banyak ilmuwan lain yang telah mengembangkan desain lampu pijar sebelumnya, Thomas Alva Edison sukses meningkatkan desain yang ada menjadi lampu yang bisa menyala lebih lama di ranah vakum serta menciptakan sistem distribusi listrik yang efisien untuk mendukung penemuannya. Dan sejak saat itu, atau lebih tepatnya sejak tahun 1879, Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pijar. Lantas, bagaimana kisah perjalanan Thomas Alva Edison yang awalnya dicap sebagai orang yang sangat bodoh dan di kemudian hari menjadi salah satu penemu terhebat di dunia? Thomas Alva Edison lahir pada 11 Februari tahun 1847 di Milan, Ohio, dan dibesarkan di Fort Huron, Michigan, Amerika Serikat. Thomas Alva Edison adalah sosok yang memiliki kepribadian unik dan bekerja keras. Namun secara pendidikan, Edison hanya mengikuti pendidikan formal di sekolah tidak lebih dari 3 bulan. Pada saat Edison belajar di sekolah formal, seorang guru mengirim surat kepada ibunya dan menyuruh Edison untuk keluar dari sekolah yang diikutinya. Bukan tanpa alasan, diduga pada saat itu, Edison masih belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik hingga akhirnya Edison benar-benar diberhentikan dari sekolah oleh ibunya. Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolahnya setelah hanya bersekolah selama 12 minggu karena pada saat itu beliau dianggap sangat bodoh dan sulit beradaptasi dengan gaya belajar yang ada di sekolah pada masanya. Pihak sekolah mengirimkan surat kepada ibunya yang sebenarnya berisi bahwa ia memiliki keterbelakangan mental dan tidak dapat lagi diterima di sekolahnya. Meskipun ibunya tahu isi surat sebenarnya, ia memilih untuk tidak memberitahu Thomas secara jujur. Namun, justru ibunya memasukkan isi surat itu dan membacanya dengan suara yang sangat lantang, mengatakan bahwa Thomas adalah seorang yang sangat jenius dan terlalu pintar untuk sekolah mereka. Ibunya juga meminta Thomas untuk melakukan tes IQ. Setelah melakukan tes IQ, ibunya mengatakan bahwa nilainya sangatlah tinggi, meski sebenarnya nilai tes IQ yang dilakukan sangatlah rendah. Pemalsuan isi surat yang dilakukan ibunya bukanlah tanpa alasan. Ini semua dilakukan untuk menjaga semangat dan juga mental Thomas Alva Edison setelah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap terlalu bodoh. Pengiriman surat yang dilakukan pihak sekolah, hal tersebut tidak membuat ibunya berkecil hati. Di hari-hari berikutnya, sang ibu justru mengajarkan Edison sendiri di rumah dan memberikan buku-buku bacaan ilmiah untuk orang dewasa hingga akhirnya mendorong Thomas melakukan beberapa percobaan ilmiahnya sendiri. Hari demi hari, Thomas Alva Edison tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Di usia 11 tahun, Edison yang belajar otodidak menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dengan membaca berbagai buku. Dan pada usia 12 tahun, Edison muda mampu meyakinkan orang tuanya untuk membiarkannya menjual koran, buah-buahan, dan gula-gula di kereta api. Tidak hanya itu, ia juga pernah bekerja sebagai operator telegraf di beberapa kota, sampai akhirnya menjadi kepala mesin telegraf di New York. Selama bekerja, ia melakukan beberapa penelitian terkait telegraf dan berhasil membuat mesin telegraf menjadi lebih baik. Dan berkat kerja kerasnya dalam melakukan beberapa penemuan, ia pun berhasil mengumpulkan uang dan mendirikan perusahaannya sendiri secara kecil-kecilan. Namun, ada hal menyedihkan datang ketika Thomas berusia 24 tahun, ibunya meninggal dunia. Bersama kakak-kakaknya, Thomas membereskan barang-barang ibunya dan saat itu Thomas menemukan sepucuk surat kecil, surat yang ia bawa dari sekolah saat ia masih kecil. Ketika ia membaca surat itu untuk mengingat apa yang ibunya katakan kepadanya dan pada saat itu Thomas menangis karena isi surat itu tidak sama dengan apa yang dulu ibunya katakan kepadanya. Dan surat itu berisi, "Ibu, Thomas adalah seorang anak yang memiliki gangguan kejiwaan. Kami tidak bisa mengizinkan dia untuk kembali ke sekolah kami." Saat Thomas membaca suratnya, ia sangat terpukul menyadari kebohongan ibunya. Namun di sisi lain, dia juga terharu atas pengorbanan dan dukungan tulus dari ibunya. Di kemudian hari, Thomas Alva Edison menuliskan bahwa ia menjadi jenius abad ini semata-mata karena ibunya menjadikannya sosok pahlawan sejati.
Tekad Thomas Alva Edison dalam penelitiannya terus berlanjut. Pada tahun 1874, atau lebih tepatnya pada umur 27 tahun, ia memutuskan untuk pindah ke Menlo Park, New Jersey, Amerika Serikat. Dan di sana, ia membuat bengkel ilmiah yang dijadikan sebagai tempat melakukan penelitian-penelitian baru. Setelah berhasil membuat bengkel, ia pun bekerja semakin keras untuk penemuannya. Ia bekerja sepanjang hari dan bahkan hanya tidur selama 4 jam demi menyelesaikan penemuan barunya itu. Ia melakukan eksperimen dan percobaan terus-menerus hingga akhirnya berhasil menyalakan lampu pertamanya. Namun kalian harus tahu, sebelum akhirnya Thomas Alva Edison berhasil membuat lampu menyala, tercatat dalam buku, Thomas Alva Edison pernah mencoba sebanyak 9.998 kali eksperimen yang selalu berakhir dengan kegagalan. Namun, meskipun gagal, ia tidak pernah berhenti. Ia justru semakin terpacu untuk melakukan berbagai upaya agar penemuannya bisa berhasil. Dan akhirnya, di percobaan yang ke-9.999 kali, ia berhasil menciptakan lampu yang benar-benar terang dan dicatat sebagai salah satu dari sekian penemuan fenomenal hingga akhirnya seluruh dunia mengetahui siapa penemu lampu. Sebenarnya, ada banyak ahli lainnya yang juga melakukan percobaan untuk membuat lampu pijar sebelumnya. Akan tetapi, lampu pijar Thomas Alva Edison lah yang berhasil diterima oleh masyarakat karena mampu bertahan paling lama, yaitu selama 40 jam. Komponen utama lampu pijar ini adalah bola lampu yang terbuat dari bahan kaca dan filamen, dilengkapi dengan kaki lampu untuk mengaliri listrik. Dan saat dialiri arus listrik, filamen akan berubah menjadi panas dan menghasilkan cahaya pada lampu bohlam. Tidak berhenti sampai di situ. Thomas Alva Edison terus menyempurnakan desain lampunya, dan beberapa bulan kemudian, Thomas Alva Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus dalam karbon bambu, yang membuat lampu bisa bertahan hingga 1200 jam. Dan pada 4 November tahun 1879, Thomas Alva Edison mendaftarkan hak paten terhadap penemuannya, yaitu lampu pijar. Selain lampu pijar, ada banyak penemuan Thomas Alva Edison lainnya yang pernah dikembangkan, seperti halnya fonograf. Fonograf adalah karya Thomas Alva Edison, yaitu alat untuk merekam pesan dengan menggunakan mesin. Selanjutnya, Thomas Alva Edison pernah mengembangkan yang namanya kinetograph. Kinetograph adalah kamera film primitif yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison dan William Dickson pada tahun 1890-an. Alat ini berfungsi untuk mengambil serangkaian foto objek yang bergerak untuk diperiksa dengan alat pemutar gambar lain yang disebut dengan kinetoscope. Kinetograph menjadi langkah penting dalam kelahiran sinematografi modern karena kemampuannya bisa merekam gambar yang bergerak. Selanjutnya, Thomas Alva Edison pernah menemukan yang namanya cap lamp atau semacam lampu yang bisa ditaruh di kepala. Ceritanya, pada tahun 1909, ada 20 bencana terkait penambangan batu bara yang dilaporkan National Museum of American History. 2 tahun sebelumnya, ada 362 penambang batu bara yang tewas di tambang batu bara Monongah di Virginia Barat. Sehingga, Kongres membentuk Biro Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari solusi keamanan kerja di industri tersebut. Dan Thomas Alva Edison diminta untuk menciptakan lampu listrik yang aman bagi para penambang yang bisa ditempelkan di kepala mereka. Selanjutnya, penemuan Thomas Alva Edison yaitu baterai nikel besi. Pada awal tahun 1900-an, Thomas Alva Edison menciptakan baterai nikel besi untuk digunakan dalam mobil listrik. Baterai itu cepat penuh jika diisi daripada baterai timbal asam dan juga lebih tangguh. Sayangnya, baterai itu lebih besar, lebih mahal, dan melepaskan hidrogen saat diisi yang dianggap berbahaya. Dan yang terakhir, Thomas Alva Edison menjadi pelopor kata halo saat mengangkat telepon. Saat menjawab telepon, biasanya hal pertama yang kita ucapkan adalah kata halo. Percaya atau tidak, kata itu baru ada selama 2 abad ini. Menariknya, kata halo diperkenalkan oleh Thomas Alva Edison. Awalnya, kata halo sering digunakan untuk menarik perhatian atau mengungkapkan keterkejutan. Saat telepon ditemukan, Thomas Alva Edison menjadikan halo sebagai kata sapaan pertama untuk menjawab telepon. Sebaliknya, Alexander Graham Bell justru menggunakan kata ahoy. Istilah ahoy telah beredar selama lebih 1 abad dan bahkan menjadi sapaan yang sah ketimbang kata halo. Karyanya sebagai penemu yang dikenang dalam sejarah Amerika dan banyak barang yang kita nikmati hari ini tentunya ditemukan atau dikembangkan oleh kecerdikan seorang Thomas Alva Edison. Dan selain yang sudah saya sebutkan, masih banyak penemuan Thomas Alva Edison lainnya yang tercatat dalam buku sejarah yang tentu bisa kalian cari sendiri di internet. Thomas Alva Edison menghembuskan napas terakhirnya pada 18 Oktober tahun 1931 atau lebih tepatnya ketika beliau berumur 84 tahun. Edison menghembuskan nafas terakhir di rumahnya, yaitu di Llewellyn Park,
di West Orange, New Jersey. Edison dimakamkan di belakang rumahnya, yang mana rumah tersebut ia beli sebagai hadiah pernikahan untuk istrinya. Berkat kegigihannya, Edison dikenal sebagai salah satu penemu paling produktif pada masa itu, hingga ia berhasil mencetak rekor 1093 penemuan paten atas namanya. Dari kisah Thomas Alva Edison, kita bisa belajar bahwa sebuah kebodohan bisa kita hilangkan dengan kesabaran dan juga kegigihan. Kita juga bisa belajar begitu pentingnya dukungan penuh orang tua dalam tumbuh kembang seorang anak, baik secara kecerdasan maupun mental. Kisahnya mengajarkan bahwa kesuksesan datang dari ribuan upaya, bukan hanya kecerdasan, serta betapa berharganya sikap pantang menyerah dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam.